Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zainuddin Zidane dari kelas R6M dengan NPM 2022435011265. Di sini saya ingin menjelaskan proyek mini data mining saya dengan judul implementasi metode regresi linear berdasarkan data real estate di Taipei. Eh, se- untuk selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan kenapa saya memilih judul tersebut. Oke, di sini ada mini data, laporan mini project data mining saya. Judulnya yaitu prediksi harga properti menggunakan metode regresi linear pada data real estate di Taipei. Yang pertama, latar belakang kenapa saya memilih judul ini yaitu karena perkembangan pesat di sektor properti khususnya di kota-kota besar seperti Taipei itu menimbulkan kebutuhan akan sistem yang mampu memprediksi harga properti secara akurat. Informasi harga yang tepat dapat membantu pengembang, investor maupun pembeli dalam membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknik data mining, khususnya regresi linear, kita dapat memodelkan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi harga properti. Contohnya seperti usia rumah, jarak dari rumah ke stasiun MRT, dan jumlah toko serba ada yang ada di sekitar rumah tersebut. Yang kedua, saya akan membacakan rumusan masalah dan tujuannya. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi harga rumah di Taipei. Dan yang kedua, bagaimana memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur numerik dengan metode regresi linear. Tujuan tujuan saya, tujuan saya melakukan penelitian ini yaitu yang pertama untuk melihat bagaimana cara penggunaan metode regresi linear dalam memprediksi harga properti berdasarkan data numerik yang tersedia. Yang kedua, mengevaluasi performa model prediksi berdasarkan metrik seperti R-square dan RMSE. Oke, kita sudah berada di tampilan codingan implementasi metode regresi linear pada data real estate. Sebelumnya, saya ingin memberitahu data real estate yang saya gunakan ini, saya mendapatkan dari website Kaggle. Oke, kita langsung saja. Yang pertama-tama, kita akan mengimport library yang dibutuhkan dengan memasukkan semua codingan ini, lalu kita run. Oke, berhasil. Lalu kita meload meload dataset real estate kita yaitu ini tuh untuk gunanya untuk membaca file CSV berisi data properti dan menyimpannya di dalam bentuk variabel DF. Oke, yang kedua adalah pra-pemrosesan. Di dalam pra-pemrosesan kita terdapat dua langkah, yaitu yang pertama menghapus kolom nomor eh, yang hanya berfungsi sebagai indeks, lalu mengganti nama kolom agar lebih mudah dibaca dan digunakan dalam codingan. Kayak kita run. Dan yang ketiga ada visualisasi korelasi. Eh, di sini kita akan menampilkan heat map untuk melihat hubungan korelasi antar variabel dan membantu mengidentifikasi fitur yang paling mempengaruhi price per unit atau harga bangunan atau harga propertinya. Oke, kita run. Nah, ini adalah gambarnya. Step 4 yaitu split data. Di dalam split data ini kita akan memisahkan fitur fitur-fiturnya yaitu X yang berisi sebagai fitur prediktor kecuali kecuali harga properti dan Y adalah target yang ingin diprediksi. Lalu data dibagi menjadi training set dan testing set, yaitu dengan perbandingan 80-20. 80 untuk training set, 20 untuk testing set. Oke, kita run. Lalu step kelima yaitu melatih model regresi.
melatih model regresi linear, yaitu membuat dan melatih model regresi linear dengan data training. Lalu yang kedua kita akan melakukan prediksi pada data testing. Oke, kita run. Berhasil. Itu selalu ke selanjutnya kita menuju step 6, evaluasi model. Di sini kita akan dapat menentukan koefisien regresi, intercept, R2 score, R square score, dan RMSE. Untuk koefisien itu, koefisien merupakan pengaruh tiap fitur terhadap prediksi harga. Dan kalau intercept itu titik potong saat semua fitur sama dengan 0. Lalu R square score yaitu seberapa baik model menjelaskan variasi data. Kalau RMSE itu untuk error rata-rata prediksi. Kalau misalnya errornya lebih kecil ya berarti lebih baik. Oke, kita run. Lalu selanjutnya ada visualisasi hasil prediksi. Di sini eh, ketika memasukkan codingan ini akan muncul grafik scatter plot, yaitu untuk membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual. Garis merah secara putus-putus itu menunjukkan garis ideal di mana prediksi sama dengan aktual. Lalu menunjukkan seberapa dekat hasil prediksi dengan kenyataan. Oke, kita run. Ini untuk lihat. Oke. Berdasarkan codingan yang tadi kita jelaskan, itu dapat menghasilkan faktor yang paling mempengaruhi harga rumah. Yang pertama, latitude. Jika jarak rumah berdasarkan lintang bertambah 1 derajat, maka harga properti atau rumah akan naik. Kalau untuk longitude, itu jarak rumah berdasarkan bujur. Jika bertambah 1 derajat, malah akan turun harga rumah atau propertinya. Dan yang ketiga, yaitu jumlah toko serba yang ada di sekitar rumah itu meningkatkan nilai properti. Dan yang keempat, jarak MRT dari rumah ke MRT itu berpengaruh negatif. Semakin jauh, berarti harganya semakin menurun. Jadi, jika semakin dekat jaraknya, berarti harganya semakin meningkat. Oke, berarti kesimpulan dari prediksi yang telah kita lakukan tadi dengan berdasarkan metode regresi linear, kita mempunyai 4 faktor yang sangat berpengaruh, yaitu latitude, longitude, eh, jumlah toko serba ada yang ada di sekitar rumah, dan dari jarak dari rumah ke MRT. Sekian penjelasan implementasi metode regresi linear yang saya lakukan pada data real estate di Taipei untuk memprediksi harga rumah berdasarkan beberapa variabel. eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.